meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif ya. Jadi maksudnya kita tidak terlalu banyak yang terbuang ya, seperti pembelajaran kobalarasi tadi ya. Kalau dulu tuh sudah ada termasuk ya beberapa materi pembelajaran yang kita jadikan satu punya hubungan ya. Itu salah satunya. Lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya silakan. Iklan. Baik, untuk selanjutnya tentang ASES ya. Ini hasil ASES menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi yang masih rendah. Nah, tadi yang masih kira-kira kita anggap rendah, dengan adanya pembelajaran mendalam yang kita terapkan tadi, anak-anak akan meningkat. Kenapa? Di sini tidak ada istilah kalau zaman dulu masih suka mengatakan bodoh. Sebenarnya anak itu tidak ada yang bodoh, ya, karena belum sampai saja pemikirannya, ya. Tidak ada yang. Contoh saya sendiri, Bu, ya. Saya dulu sampai lulus SMP itu nggak pernah nilai saya di ijazah itu lebih dari 5, ya. Tapi zaman dulu 5 tetap lulus. Ya, tapi alhamdulillah sampai SPG ya, jurusan spesialisasi saya adalah guru SD IPA Matematika ya. Bahkan saya sempat juga ngajar SMP itu sampai 15 tahun ya. Jadi kalau pagi di SD, sore di SMP. Nah itu, karena waktu itu saya sampai SMP pikiran saya belum nyampe tentang matematika ya. Tapi setelah di SLTA kok matematika ini sangat asik sekali, menyenangkan ya. Nah itu salah satu contoh ya. Karena apa? Karena untuk peningkatan kemampuan kita tidak harus memaksakan ke anak didik harus bisa sekarang ya. Kita harus termasuk sabar untuk meningkatkan anak didik ya tentang ASES ya, khususnya di SD Negeri Mandah ini. Lanjut. Kemudian kondisi SD Negeri Mandah ya. Ini SD Negeri Mandah Natar Lampung Selatan. SD Negeri Mandah berdomisili pada daerah yang strategis sebenarnya ya. Kenapa strategis? Perbatasan antar kabupaten. Bahkan saya dengan waktu setengah jam saya bisa jalan melewati 4 kabupaten ya. Kenapa ya? Karena di sebelah timur SD Mandah sudah Lampung Timur, masuk Purwosobodo ya. Kemudian mengkol ke kiri sudah masuk metro. Agak ke kanan ke kiri sedikit daerah Timorjo Lampung Tengah ya, masuk 36 Pesawaran, keluar lagi Lampung Selatan, nggak nyampe setengah jam ya, strategis tempatnya ya. Nah ini SD Negeri Mandah lingkungnya. Kemudian ya yang dikelilingi oleh perkebunan, mau kebun jeruk di sana ada, kebun coklat ada ya, nggak apa-apa, nyambung saya. Mau kebun karet juga ada. Jadi di sana daerah perkebunan dan sangat mendukung untuk anak didik kami kalau dikembangkan tentang pertanian. Yang kedua tentang kondisi di SD Mandah ya. Lingkungan belajar dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan. Nah untuk sarana dan prasarana memang kami ya walaupun tidak lebih ya, tapi kami mencukupi ya, maaf ya sekarang sudah banyak perubahan. Kemudian yang ketiga jumlah guru PNS atau tenaga kerja. SD Negeri Mandah jumlah adalah 17 orang dengan rincian 8 orang PNS, 2 orang P, 3K dan 7 orang yang masih non PNS atau honor ya, walaupun itu tidak terdata ya, dengan jumlah murid ya itu 372 orang, itu jumlah murid ya. Kemudian jumlah rombel itu ada 6 rombel dengan rincian kelas 1 ada 2 rombel, yaitu kelas 2 ada 2 rombel, kelas 3 ada 2 rombel, kemudian kelas 4 ada 2 rombel, kelas 5 ada 2 rombel dan kelas 6 ada 3 rombel. Nah itu untuk masalah kondisi dan SD Negeri Mandah. Kemudian
yaitu untuk masalah kesehatan kami di sini bekerja sama dengan puskesmas kecamatan yang ada di Puskesmas Beranti. Itu untuk SD Negeri Manda. Lanjut. Tahap desain itu ada, misalnya ada beberapa yang harus kita tanyakan, ya. Ya di situ eksplorasi. Di sini kami mencari informasi dan sumber daya untuk menjawab pertanyaan tentang penelitian. Di sini anak-anak kami yaitu giring atau kami ajak ke sana. Kemudian yaitu tentang pengumpulan atau pertanyaan tentang pengumpulan untuk daya, ya. Siswa mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan di penelitian yang akan kita teliti. Analisis data. Siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pandangan atau solusi. Nah, ini tahap desain. Lanjut. Frekuensinya sama. Ya, ini kelemahan dengan adanya menggunakan mic tanpa kabel. Karena itu menggunakan frekuensi. Ya. Apalagi dengan gelombang yang sama, saut menyaut. Ya. Lanjut tahap implement. Guru memfasilitasi siswa untuk melaksanakan pembelajaran dan memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, ini sebenarnya nggak jauh beda, nggak perlu saya rincikan. Ini nggak jauh beda pembelajaran mendalam ini. Kalau istilah dulu tuh anak kita ajak diskusi. Nah, itu nggak jauh beda sebenarnya. Ya, lanjut Pak. Nah, di sini untuk selanjutnya, ya, yaitu pada tahap pengukuran, refleksi dan perubahan. Dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi siswa meningkat. Ya, maksudnya hasil itu siswa tadi adalah meningkat. Guru juga memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kalau istilahnya apa tuh gede anak yang berhasil kita berikan apa? Supaya dia senang, misalnya hadiah kita beli, kalau kelas kita kasih permen, ya. Kalau yang anak kelas tinggi ya kita sesuaikan untuk apa? Supaya anak tadi senang untuk belajar masalah yang kita sampaikan ini. Lanjut Pak. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan di sini yang pertama menciptakan budaya belajar di kalangan guru dengan berbagai praktek yang baik, berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Ya. Yang kedua, meningkatnya semangat guru dalam berbagi dan berinovasi, terbangunnya budaya kolaboratif, serta mulai yaitu terimplementasinya pembelajaran mendalam yang berpusat pada murid di dalam kelas. Yang ketiga, menumbuhkan peran guru sebagai teladan dan penggerak perubahan positif dalam lingkungan sekolah. Jadi dengan pembelajaran mendalam ini kita sudah ada peningkatan, banyaknya suatu perubahan baik untuk anak didik dan untuk guru. Apalagi kita selain kita kepala sekolah, ada beberapa guru yang kita utus juga, ya, baik itu yang lewat pembelajaran coding, pembelajaran mendalam dari sekolah kita masing-masing yang nanti bisa disebarluaskan, ditularkan, dikembangkan di sekolah masing-masing, yaitu kepada teman-teman, kepada dewan guru. Lanjut, rekomendasi. Menetapkan jadwal guru sebagai praktek baik atau yang baik secara periodik, misalnya setiap minggu, agar semangat berbagi dan saling belajar antar guru tetap terjaga. Tadi yang ini sudah saya singgung di awal tadi, ya, kita kerjasama antar guru, saling berbagi, karena pengetahuan kita walaupun sama-sama guru juga ada batasnya.
kita sendiri menyadari belum tentu kita kepala untuk perkembangan khususnya di SD Negeri Manda. Kemudian supaya apa? Ini supaya menjadi tauladan murid. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, pengaruh lingkungan yang sangat besar ya. Kita tahu semua ya, jangankan ini ya, sudah SMP, SMA ya, kalau kita cek rata-rata supaya kita nih menjadi tauladan murid ya, bahkan kita sekarang ini tidak boleh menggunakan kekerasan ya, harus banyak pengarahan ya kepada anak didik kita. Kenapa? Seperti kemarin ini khususnya Manda, makanya penurunan tadi ya. Setelah kami cek, kami kerjasama dengan kesehatan puskesmas Beranti ya. Tetapi ini bukan hanya satu SD saja, mungkin di wilayah Natar banyak terjadi ya. Itu 80% anak-anak kita itu sudah mengenal apa yang artinya rokok ya. Dan 20% itu sudah termasuk aktif ya, aktif merokok ya. Ini sebenarnya bukan hanya satu sekolah saja, ini sudah terjadi. Bahkan ya maaf ngomong, kita harus tidak bisa saling menyalahkan karena tuntutan pendidikan sekarang tuh ya, kita nggak bisa berbuat banyak. Apalagi kalau kita bersama-sama berangkat sekolah ya, ketemu anak SMP, anak SMA sambil nyetir motor pun pegangannya rokok ya. Nah ini kita nggak bisa dipungkiri itu ya. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan, kita kerjasama. Oh itu yang salah SD, oh itu yang salah SMP ya. Jadi sebenarnya SD ini merupakan pondasi ya untuk tuntunan tauladan untuk anak didik kita. Kalau pondasi berarti rumah tidak kuat ya, kalau SMP jelas rumah itu juga akan bisa berdiri dengan kokoh ya. Ini salah satunya. Lanjut, tujuan penyusunan program. Nah di sini tentang susunan program ya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi siswa melalui pembelajaran mendalam ya. Nah di sini itu sudah kami laksanakan ya. Anak-anak menciptakan ya, yaitu inisiatif mereka, kemudian guru di situ membimbing ya, meluruskan ibarat kita berjalan, oh ini kurang baik ya. Itu adalah merupakan suatu kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk anak didik kita ya. Kalau istilah pramuka, kita punya inisiatif tanpa diperintah ya. Ibarat musik tanpa dipukul sudah bunyi sendiri, namanya musik setan ya. Nah, ya. Kalau musik itu kalau nggak dipukul nggak bunyi, tapi kalau kita tanpa disuruh ya, punya inisiatif sendiri, oh ini kurang baik, ini bagusnya begini. Itu maksudnya ya, kita untuk punya inisiatif dan berpikir kritis ini supaya beliau atau mereka itu tidak ragu-ragu, tidak segan-segan, tidak takut-takut untuk mengemukakan pendapat, khususnya apa yang mereka dapat dari Bapak Ibu guru hasil daripada peningkatan kemampuan berpikir ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah di sini meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemampuan guru. Ya, di sini kami adakan suatu ibaratnya ada kelompok kerja guru. Ya, ini kalau di tingkat ini ada di masing-masing gugus. Ya, bahkan ya di tingkat kami khusus sekolah pun setiap ada waktu senggang mungkin istirahat, kami selalu berdiskusi antar guru yang satu dan guru yang lain. Kita saling membantu karena kita sama-sama untuk meningkatkan tentang kualitas pendidikan di sekolah yang kita pimpin. Nah itu untuk masalah, yaitu yang selanjutnya hasil yang diharapkan dari program ini ya, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tadi sudah saya jelaskan supaya anak-anak itu ya, mereka tanpa kita minta, umpamanya kita kalau zaman dulu hasil diskusi, mereka bertanya ya, kemudian ada lagi yang menjawab, ada lagi yang menyimpulkan ya, itu supaya anak-anak kita punya pemikiran yang kritis tanpa kita suruh. Nah kemudian meningkatkan pembelajaran yang kreatif ya. Sebenarnya kreatif itu kalau zaman dulu sudah ada ya, termasuk kalau dulu ada hubungan dengan CBSA ya. Nah, bukan catat baik-baik sampai habis ya, tapi cara belajar siswa aktif. Nggak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah mengalami semua ya.
Ini untuk masalah yaitu peningkatan pembelajaran yang kreatif. Nah itu guru dapat